Selamat malam. Selamat malam, Pak Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sedang sibuk apa, Bu, minggu-minggu ini? Saya sedang sibuk mempersiapkan ini, menjawab isi soal-soal yang dari guru penggerak, pengajar praktek itu, Pak Ade. Baik, Bu. Sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching ini adalah sarana untuk melihat tujuan Ibu ya. Nanti kita akan melihat langkah-langkah apa, kemudian sumber daya apa yang sudah tersedia maupun yang diperlukan. Apa Ibu sudah siap? Siap, Mas Ade. Baik, pada sesi coaching ini kita akan membicarakan tentang perubahan. Jadi Ibu bisa memikirkan perubahan apa yang Ibu inginkan di masa mendatang. Perubahan apa yang ingin Ibu ciptakan? Saya ingin membuat perubahan ini. Perubahan pola pikir mungkin ya, perubahan pola pikir supaya saya bisa bisa lebih meningkatkan pembelajaran itu kepada anak-anak supaya lebih bagus lagi, lebih berinovasi begitu. Jadi perubahan pola pikir ini terkait dengan pekerjaan di sekolah ya? Ya. Lalu bagaimana kondisi saat ini? Kondisi saat ini memang saya berusaha ya, memang berusaha. Tapi kadang-kadang ada teguran dari kepala sekolah itu, maksudnya cobalah berbagi begitu. Nah, kadang-kadang saya pikir itu begini loh. Setiap orang itu kan punya kebebasan untuk berekspresi. Kalau apa-apa itu selalu saya omongkan, saya ngajak, kan belum tentu orang setuju dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu begitu. Nah, itu sih makanya saya berubah. Mungkin mindset saya harus saya benahi begitu ya. Oke, apakah itu juga terkait dengan pembelajaran pada anak-anak? Iya. Lalu apa alasan Ibu atau yang mendorong Ibu untuk melakukan perubahan ini? Karena begini, Pak Ade, saya itu juga kadang-kadang apa yang saya pikirkan kadang-kadang orang lain tidak menangkap begitu. Apalagi itu berhubungan dengan murid begitu ya. Karena kalau menurut saya di sekolah itu tujuan kita, fokus utama kita kan segala sesuatu itu mesti ujung-ujungnya kan ke murid. Sarana prasarana walaupun seolah-olah itu sepertinya untuk guru, tapi kan ujung-ujungnya itu dimanfaatkan juga kepada anak-anak. Ya. Jadi yang mendorong Ibu untuk berubah itu adalah Ibu fokus kepada para murid ya? Iya. Seharusnya semua itu harus diarahkan kepada ini untuk anak, ini untuk murid. Gitu. Kadang-kadang kan guru hanya ada saja guru yang mikir kepentinganku misalnya. Tapi Ibu fokus pada anak. Kadang-kadang juga bukan hanya guru ya, kadang-kadang Pak Ade. Jadi semua di lingkup pendidikan itu ya, baik itu tenaga kebersihan atau apa, atau semua tuh bekerja untuk anak begitu. Kalau menurut saya di sekolah swasta kan begitu ya. Kan yang menggaji kita ini murid. Ya. Otomatis
Iya, otomatis kita itu bekerja buat mereka. Gitu. Apakah itu juga jadi motivasi Ibu untuk melakukan perubahan ini, atau ada motivasi lain? Ya, justru karena dari situ itu saya kepingin bahwa apa yang saya lakukan itu sebenarnya kan menurut saya baik, gitu ya. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita tidak bisa menuntut orang untuk seperti yang kita inginkan. Seperti satu contoh, anak-anak itu membaca begitu ya. Kadang-kadang kan dilarang, buku tidak boleh disentuh, di apa karena sudah rapi, nanti anak-anak mengembalikannya berantakan dan sebagainya. Kalau menurut saya sih itu disediakan memang untuk anak-anak. Kalau toh kadang-kadang mengembalikannya tidak rapi, memang menambah pekerjaan pihak-pihak lain. Tapi kalau menurut saya kan ya kita dibayar itu memang untuk itu gitu loh. Jadi biarkan anak-anak itu berekspresi, menambah pengetahuan dan sebagainya. Oke, apa yang kemudian membuat perubahan itu penting bagi Ibu? Perubahan pola pikir ini. Kenapa saya pikir itu penting? Yang pertama seperti saya katakan tadi bahwa kalau seperti kita ini penjual jasa, kita ini guru kan menjual jasa ya, dunia pendidikan kan menjual jasa. Supaya ada orang-orang yang berminat membeli jasa kita. Nah, kalau sudah begitu bahwa apapun yang kita punya di sekolah itu sebenarnya kan tanda kutip untuk anak begitu ya. Bisa dipergunakan untuk anak-anak. Jadi jangan dibatasi, itu sudah nanti kalau dipakai anak-anak, aduh nambah pekerjaan lagi. Jadi seolah-olah jangan sampai pembelajaran itu menambah pekerjaan orang lain begitu. Tidak boleh. Kalau bisa itu yang namanya pembelajaran itu sudah di lingkup kelas aja lah yang kacau istilahnya begitu ya. Jangan sampai keluar kelas itu kacau nanti membuat pihak-pihak lain jadi bekerja. Itu yang selama ini anggapan-anggapan itu yang mau saya patahkan gitu. Jadi sebenarnya perubahan pola pikir ini kaitannya dengan relasi Ibu dengan rekan-rekan sekerja ya? Bukan hanya rekan sekerja tapi juga komunitas praktisi yang ada di sekolah itu. Apakah itu artinya Ibu juga menuntut mereka untuk berusaha memahami Ibu, atau hanya Ibu sendiri yang ingin merubah pola pikir Ibu? Awalnya gini, karena sering benturan-benturan begitu ya, tidak boleh. Akhirnya saya setting kelas saya itu kalau bisa jangan mengganggu orang lain lah gitu, karena adanya benturan-benturan itu. Sudah saya bentuk di kelas saya, mau ini pokoknya di dalam kelas lah gitu. Kita mau jungkir balik anak-anak itu pokoknya akhirnya kan bicara darah kekuasaan. Nah, ini kekuasaan saya. Akhirnya saya begitu ya. Oh, nanti yang susah payah juga saya gitu. Nah, tapi akhirnya kan sama pihak pimpinan kan enggak boleh, bahwa saya juga bagian dari sekolah itu. Kalau kamu mengadakan sesuatu, kamu haruslah belajar berbagi, belajar juga berbagi pikiran, berbagi ide dan sebagainya gitu. Itu akhirnya saya harus mengubah pola pikir saya gitu. Bahwa saya bagian dari sekolah itu. Ya. Itu jarak antar kelas itu emang ini bisa terdengar gitu ya kalau? Bisa. Karena yang saya lakukan kan kelihatan semua. TK itu kan kecil, kita cuma ada 4 ruangan ya, 2 ruangan kelas, 1 ruangan besar untuk aktivitas anak-anak bermain, ruang guru dan jadi 1 juga ruang kepala sekolah gitu. Jadi apa yang saya lakukan kan bisa terpantau siapapun gitu. Baik. Tentunya muncul konflik-konflik juga ya. Itu bagaimana suasana hati Ibu dengan rekan-rekan kerja sebelum ada perubahan ya? Perubahan itu ya, dengan adanya perubahan kan akhirnya ya nomel ya, menambahi tugas. Maksudnya gini,
Enggak konflik sih. Mungkin bukan karena saya sudah senior ya, secara usia senior. Jadi mungkin kedumelnya kepada kepala sekolah. Gitu. Kepala sekolah kadang-kadang juga mau menegur itu masih pikir-pikir ya. Harus nimbang-nimbang begitu. Takutnya reaksinya. Tapi kadang-kadang dengan cara halus itu, tapi saya sampaikan, enggak apa-apa sampaikan. Cuma kepala sekolah baiknya gini, bagusnya. Apa yang bisa jadikan perubahan-perubahan. Tapi kalau sekiranya itu yang bersifat pribadi, enggak akan disampaikan begitu. Ya bagus sih, bagus supaya ada keseimbangan mungkin ya oleh kepala sekolah itu. Karena kan kadang-kadang anak-anak itu gini loh. Kalau kelas AB ya, kalau kelas A itu punya kegiatan yang menarik, kelas B iri kan gitu. Yang iri kan anak-anaknya. Itu kelas B ya? Saya kelas B. Kelas B yang melakukan sesuatu anak kelas A iri. Nah, tapi namanya anak-anak kan cuma ngedumel gitu ya. Nah, itu akhirnya yang memediasi itu maksudnya kepala sekolah gini loh. Jangan sampailah anak-anak itu iri. Kalau A itu punya kegiatan yang menarik, cobalah konsultasi apa dibicarakan dengan B supaya bagaimana membentuk itu. Kalau B nah, kan cuma 2 kelas saja loh gitu. Ya, akhirnya yaitu sekarang saya sudah mulailah membuka apa ya, Pak Ade. Kadang-kadang kan gradil saya ini. Ayo buat ini yuk. Buat ini yuk. Kadang-kadang kepala sekolahnya kan juga ngajar. Kadang mungkin jengkel tidak diperbolehkan. Bu, buat ini. Jangan dulu lah gitu ya. Soalnya waktunya tidak cukup atau apa. Lah kalau saya nunggu persetujuan orang lain kan ngajak orang itu gak enaknya gitu loh Pak Ade. Nggak bisa berbenturan waktu. Kalau langsung saya dengan anak-anak kan tak buat saya sudah bilang coaching gitu ya. Anak-anak kita buat ini, ayo Bu, apa usulnya? Itu saya bisa langsung eksekusi gitu tanpa minta persetujuan yang lain. Gitu. Kalau saya pakai kelas yang lain, ikut melibatkan kelas yang lain, ikut melibatkan guru yang lain, kadang-kadang kan juga, aduh janganlah, aduh inilah itu. Nah itu kadang-kadang saya harus mengubah. Itu sih. Oke, kira-kira ada nggak keuntungan dan kerugian dari misalnya itu sudah merubah pola pikir? Kalau menurut saya sebenarnya sih perubahan pola pikir ya, itu kalau saya mau berubah sebenarnya hasilnya lebih bagus sejujurnya ya. Karena apa? Pemikiran satu orang dengan pemikiran 2 orang kan lebih bagus pemikiran 2 orang ya Pak Ade, karena ada refleksi, saya diberi nasihat dan sebagainya. Itu sebenarnya keuntungannya di situ. Kemudian juga dukungan lebih banyak. Terus antusias juga anak-anak kalau satu kelas dengan kelas yang lain, kalau ada kelas yang lain digabung kan lebih rame, lebih semarak gitu. Ya. Keuntungannya sebenarnya di situ sih. Kerugiannya? Nah, kerugiannya itu tadi. Nggak selalu orang sejalan dengan apa yang saya pikirkan, kadang terlalu kebanyakan ide kadang ya. Itu kakean pola gitu. Saya pernah digitukan. Aduh ini. Tapi kalau dari Ibu sendiri, misalnya Ibu nanti punya pola pikir baru ya, itu kerugian Ibu apa? Apakah aku kok nggak kayak Yen atau gimana? Ada nggak kerugian? Ada. Kalau ide saya itu tidak cepat saya lakukan, saya takut itu hilang, sudah ketumpuk ide yang lain. Soalnya saya tuh gradil ada sesuatu yang ini saya ikut, saya cobakan, tak coba. Gitu. Oke. Baik. Bu, untuk membuat pola pikir yang baru ini, ada nggak langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan? Ya, ada perubahan itu. Yang pertama, saya harus mengubah pola pikir saya dulu. Ya, kalau sudah saya ubah pola pikir kan berarti tindakan saya juga mengikuti gitu ya Pak Ade. Sekarang saya lebih menekan ego, kemudian juga belajar untuk bersinergi dengan teman. Jadi kalau ada apa-apa itu sekarang sebelum saya ungkapkan di kelas tuh ke anak-anak, saya ungkapkan ke teman-teman dulu. Setuju enggak? Kalau ke anak-anak dulu, anak sudah setuju, teman enggak setuju. Saya selalu
ditagih kayak orang punya utang gitu. Selalu, kapan Bu? Murid saya kan selalu begitu ya. Ayo Bu, kapan? Nah, saya diomeli mesti apa ya, dikata-katai, ya nggak enak toh ya. Oh, buktiin ini bohong, ayo Bu. Jadi Perasaannya kayak gimana? ngomel gitu anak-anak, kan nggak enak. Kalau saya sudah diomeli anak-anak itu kan, ya apa ya, muridnya sedikit ngomel pisang kan ya gurunya. Ya, itu. Jadi tapi sekarang saya begitu, saya bicarakan dulu dengan teman, dengan kepala sekolah. Kalau itu memungkinkan untuk mereka mau melakukan, baru saya utarakan ke anak-anak. Anak-anak setuju, baru kita bahas gitu. Bisa diulang secara singkat. Langkah yang pertama saya akan tadi, komunikasikan itu dengan teman-teman dulu. Kalau sudah oke, baru saya floorkan ke murid-murid. Setelah itu baru kita nyusun. Itu. Ide Ibu tadi ya? Iya. Ya ini memang butuh eksplorasi ya. Artinya mungkin kalau anak-anak sudah biasa, tapi kan ke guru lain mungkin ada yang nggak setuju. Mungkin juga waktu ya. Kan guru lain itu ya terlalu membebani mungkin saya. Mereka sudah punya anu sendiri, terus sudah punya ini, terus tiba-tiba ada orang, ayo ini ya, mungkin saya pun juga mungkin akan seperti itu. Gitu. Mungkin cara-cara berkomunikasi mungkin saya yang harus banyak memperbaiki mungkin ya. Untuk sumber daya dari diri Ibu internal? Saya ya, gratil saya itu orangnya ya. Satu gratil. Kedua, saya suka ini juga sih ada wifi, ada perangkat-perangkat itu yang saya bisa, kalau ada sesuatu itu saya masih kurang jelas apa itu kan saya bisa browsing. Terus kemudian ada juga lengkap ya enggak lengkap tuh tapi bisa dimanfaatkan lah. Itu yang dari diri saya itu. Oke. Terkait dengan tujuan Ibu untuk merubah pola pikir ini, pada akhirnya keputusan apa yang akan Ibu ambil? Tetap bagi saya begini Pak Ade, kembali kepada murid begitu ya. Itu berdampak baik, ya kita harus teruskan. Kalau ternyata dampaknya kurang baik atau mungkin ada keberatan-keberatan dari segi finansial dan apa oleh sekolah, itu juga harus jadi pertimbangan saya juga sih. Oke, jadi pertimbangan itu juga ya. Kemudian tadi Ibu sudah menyebutkan ya rencana perubahan yang dilakukan mengkomunikasikan dengan rekan-rekan terlebih dahulu ya. Ide kreativitas Ibu dalam pembelajaran itu. Nah, apa yang perlu dilakukan agar rencana menyampaikan itu bisa berjalan? Mungkin saya cara ya. Kadang-kadang langsung saya datang itu dengan ide jadi nanti gini. Kadang-kadang saya kadang-kadang menyadari saya tidak memberi kesempatan orang lain untuk berpikir. Jadi saya datang itu sudah dengan idenya gini, tujuannya gini, nanti langkahnya itu jadi sudah saya detailkan gitu. Jadi mereka sudah tidak bisa untuk masuk punya ide itu kadang-kadang sudah kesulitan. Nah, jadi sekarang saya paling datang itu dengan gambaran besarnya aja. Yuk kita buat ini. Dan saya biarkan mereka untuk berkontribusi ya dengan pendapat dan sebagainya. Mungkin meng-coaching ya dengan teknik coaching kepada teman itu mungkin. Apakah Ibu akan memberikan stimulus kepada rekan-rekan itu berupa ide-ide itu berupa coaching gitu dan melihat respon mereka? Ya belum. Mau sih masih gitu mau. Ya? Mungkin bisa Pak. Nanti kaget mereka. Mungkin bisa membuat pertanyaan seperti ini. Karena mungkin saya juga menghindari terlalu detail masuk permasalahannya. Takutnya nanti merasa diinterogasi itu lah Pak. Saya takutnya. Lalu bagaimana Ibu menjalankan
rencana atau action plan ibu itu ketika mengungkapkan ide-ide itu pada ya itu saya beri gambaran besar, terus saya harus menahan mulut ini ya supaya enggak langsung gitu ya. Memang harus belajar ini ya. Ada saatnya ide kita itu berawal dari satu tujuan, dengan kegiatan ini begitu kita florkan itu bisa berbeda Pak Adi dari apa yang kita harapkan. Itu yang harus saya terima. Itu sih yang saya harapkan bisa saya terima, perubahan-perubahan ini yang harus saya lakukan supaya saya bisa jadi lebih baik lah gitu. Ya. Apakah ketika nanti ide-ide ibu itu disampaikan, itu sebenarnya tim teaching gitu atau memang mengajar sendiri-sendiri dengan ide yang sama yang ibu inginkan? Kadang-kadang kita bareng. Oh. Kita bareng gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang menarik dilakukan bareng-bareng kayak seperti cooking class gitu kan. Ya, cooking class. Menarik ya Kak. Oke, tadi Ibu merencanakan untuk membicarakan itu ya dengan rekan-rekan kerja. Apa yang perlu dilakukan untuk menguji keefektifan rencana Ibu ini? Ya, itu saya akan melakukan refleksi Mas Adi. Jadi saya jalankan dulu rencananya. Kalau memang rencananya ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan, saya pikir itu berarti ya efektif lah rencana saya begitu. Yang penting tujuan tercapai kalau saya sudah akhirnya berpikir begitu. Prosesnya enggak jadi masalah lah karena gitu. Jadi sebenarnya nantinya perubahan pola pikir ini tidak hanya pada Ibu tapi juga komunitas ya? Semoga itu mempengaruhi ya. Tapi kan tak mulai dari saya dulu ya. Gurunya loh ya cuma 2, 3 dengan kepala. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat perubahan yang 3 orang ini punya pola pikir yang baru? Ya saya harus itu tadi berubah pola pikir itu artinya nggak boleh kekeh ya. Kalau ini ide saya itu harus jalan gitu, saya nggak boleh begitu. Saya juga harus siap untuk di apa ya? Kalau harus di apa? Kalau nggak bisa itu ya harus siap dengan pertimbangan orang lain harus siap sih. Oke, Ibu bisa nggak mencoba untuk memvisualisasikan misalnya terjadi pola pikir yang baru di antara Ibu dan guru-guru yang lain dan juga kepala sekolah itu apa mungkin mau dikasih lambang apa kalau ada pola pikir baru? Saya itu kepingin seperti orang itu bergandengan tangan lari, Pak Ade. Kenapa? Wanita semua ya guru? Ya, kita ini rukun kalau makan bersama. Makan bersama, terus gibah gitu. Wah, rukun kita. Dulin-dulin apa. Tapi kalau kita sudah bicara bagaimana sekolah kita ini bisa berkembang. Apa? Itu sudah mulai program-program, ayo ikut ini ya, sudah mulai puyeng mereka. Berarti kalau sudah mulai membicarakan satu permasalahan ini ya memang harus dibicarakan bersama ya, dimusyawarahkan ya. Ya. Tapi ada juga hal yang saya bicarakan bersama kalau itu menyangkut saya sendiri. Kayak saya ikut grup penggerak, ikut sekolah penggerak, ikut pengajar praktek, ikut kursus coaching. Itu kan berdampaknya ke saya pribadi. Terus saya tidak perlu izin siapapun. Kadang-kadang tidak perlu izin kepala sekolah. Cuma kepala sekolah, surat izin itu saya sudah buat, kepala sekolah tinggal tanda tangan. Bu, saya ikut ini. Pak gitu kan. Jadi kepala sekolah itu sudah tidak bisa melarang. Ya sudah tinggal tanda tangan aja. Ya sudah. Itu kadang di situ. Pola pikir yang nanti misalnya muncul itu di komunitas pola pikir baru ini apakah akan menambah nilai dari persahabatan Ibu dengan rekan-rekan dan juga sama sekolah ini?
Saya pikir yang pas Mas Ade tadi katakan pola pikir dari saya akhirnya menular. Itu saya harapkan begitu. Jadi kita ini punya kesepakatan, mari kita bekerja keras supaya sekolah ini muridnya lebih banyak. Gitu loh maksud saya itu. Itu sih harapan saya itu. Kan bergandengan tangan lari gitu. Kita harus lari, sudah enggak bisa kita ini apa ya, leha-leha atau ya seperti itu, rutinitas itu enggak bisa sebenarnya. Kalau sekarang ya kita harus lari sudah. Itu sih. Baik Bu, kita sudah sampai di akhir sesi coaching ini. Kalau saya boleh sedikit meringkas, tadi Ibu menyatakan bahwa ingin agar ada perubahan pola pikir ya, terutama dari Ibu sendiri, dari komunitas, dan juga harapannya nanti juga menular ke komunitas. Sehingga langkah-langkah Ibu dan guru-guru yang lain dan kepala sekolah itu bisa melangkah bersama bergandengan tangan untuk menghasilkan murid-murid yang berkualitas, juga sekolah semakin dikenal orang dan juga tambah murid-muridnya. Artinya pelayanan Ibu itu menjadi semakin baik ya. Begitu. Dari Ibu sendiri ada nggak kesimpulan? Ya, terima kasih. Saya juga sudah diingatkan bahwa semoga perubahan pola pikir yang saya inginkan itu juga bisa mengubah pola pikir teman-teman supaya tujuan kita bersama untuk kemajuan itu bukannya dari saya, tapi juga dari orang lain. Karena saya pun juga terbatas ya. Mungkin dari yang lain itu bisa hasilnya jauh lebih baik. Itu sih saya pikir. Terima kasih Bu Tin. Semoga coaching kali ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di coaching. Terima kasih Pak Ade buat nasihatnya.